Nah, sekarang kita coba contohkan zone yang belum pernah tersentuh oleh harga. Jadi zone-nya masih original, teman-teman. Nah, ini zone pertama kita. Ini adalah zone yang belum tersentuh oleh harga. Jadi current price di atas di sini, ini masih belum kembali ke dalam UFO. Jadi zone yang ini masih original, masih fresh gitu ya. Apakah zone yang sudah tersentuh masih bisa kita ambil? Masih, teman-teman. Selama rule yang lain juga masih valid gitu ya. Halo teman-teman trader, balik lagi di channel kita NFC Forex TV, tempat para trader Nusantara teredukasi. Balik lagi bersama saya Gofar. Saya adalah seorang trader dan juga salah satu mentor di komunitas Forex NFC. Di video kali ini kita akan membahas materi yang cukup menarik teman-teman, karena ini jadi pertanyaan teman-teman trader di luar sana. Ini jadi pertanyaan teman-teman trader family NFC karena pertanyaan ini cukup oke gitu ya buat kita bahas. Jadi pertanyaannya adalah, Mas, apakah zone yang udah nggak fresh masih bisa kita ambil? Apakah zone yang masih fresh ini punya probability yang cukup tinggi? Oke, jadi menjawab pertanyaan teman-teman semua, sekarang kita buatkan videonya. Oke teman-teman, sekarang kita bahas fresh zone atau freshness. Jadi freshness atau fresh zone adalah zone yang belum pernah disentuh oleh harga. Nah, zone di sini dalam artian UFO teman-teman, unfilled order. Nah, kalau teman-teman belum ngerti apa itu UFO atau unfilled order, teman-teman bisa tonton video sebelumnya. Karena di sebelumnya saya buat video mengenai unfilled order. Fresh zone ini adalah UFO yang belum pernah disentuh oleh harga. Jadi zone-nya masih original. Zone-nya masih belum pernah tersentuh oleh harga. Jadi harga belum retest ke dalam UFO kita. Itu yang disebut sebagai fresh zone atau freshness. Nah, sekarang kita coba contohkan di chart ya buat teman-teman semua. Oke, teman-teman, sekarang kita masuk ke dalam pair Euro USD. Di sini kita punya Euro USD. Nah, sekarang kita coba contohkan zone yang belum pernah tersentuh oleh harga. Jadi zone-nya masih original, teman-teman. Nah, ini zone pertama kita. Ini adalah zone yang belum tersentuh oleh harga. Jadi current price di atas di sini. Ini masih belum kembali ke dalam UFO. Jadi zone yang ini masih original, masih fresh gitu ya. Kita coba cari ke atas. Nah, sama di sini teman-teman, kita punya dua zone di sini, ada rally base drop. Ini juga masih fresh, jadi harga belum pernah kembali lagi ke area tersebut. Di bawahnya kita juga punya draw base drop. Di sini zone-nya juga masih fresh gitu ya. Karena harga sekarang atau current price masih di bawah sini, sedangkan supply-nya ini di atas. Jadi draw base drop ini masih original, belum pernah tersentuh oleh harga. Begitu juga sebaliknya teman-teman. Jadi ini juga sama teman-teman, draw base drop masih belum tersentuh oleh harga. Sekarang kita coba turun ke bawah, apakah kita punya demand yang masih fresh sebagai contoh. Nah, di sini ini juga masih fresh teman-teman, draw base rally sama. Ini kita punya rally base rally, ini masih fresh juga, harga belum pernah sentuh sini gitu ya. Nah, di bawah sini ada namanya drop base rally. Tetapi di sini teman-teman, ini contoh zone yang sudah tersentuh harga. Maka otomatis zone ini adalah zone yang sudah tidak fresh. Jadi drop base rally, terus kemudian harga kembali secara cepat ke dalam UFO ini. Dan kita anggap zone yang di bawah ini adalah zone yang sudah tidak fresh. Karena sudah tersentuh oleh harga. Nah, di sini sama, ini juga punya draw base rally, tetapi di sini harga sudah masuk ya. Jadi harga sudah closing proximal dan harga melanjutkan trennya ke atas. Jadi zone yang ini juga ini tergolong sebagai zone yang sudah nggak fresh gitu. Jadi itu teman-teman. Zone yang masih fresh, mana zone yang sudah tidak fresh. Jadi zone yang fresh adalah zone yang belum tersentuh oleh harga. Jadi harga belum pernah kembali lagi ke dalam UFO kita. Sedangkan zone yang udah nggak fresh adalah zone yang sudah disentuh oleh harga. Jadi harga sudah retest ke dalam UFO kita. Seberapa penting sih freshness atau fresh zone gitu ya? Jadi penting nggak penting juga teman-teman. Penting karena zone tersebut adalah zone yang original. Jadi zone yang belum pernah disentuh harga. Jadi bisa jadi ini menandakan area yang kuat untuk memantulkan harga dan melanjutkan trennya. Kenapa nggak penting? Karena kita punya pemahaman lain mengenai kenapa ini nggak penting gitu ya. Selama dia masih tergambar oleh tools, karena kita pakai auto UFO atau ISON gitu ya. Selama dia masih tergambar oleh tools, masih bisa kita ambil. Selama apa? Selama rule yang lain juga masih valid. Jadi misal teman-teman pakai rule trendnya gitu ya, pakai iTrend.
selama iTrend-nya masih valid, selama dia di sini confirm, itu masih bisa kita ambil. Plus lagi ketika teman-teman punya validasi tambahan EMA 9, jadi ketika teman-teman ambil, dia masih punya EMA 9 di dalam UFO, ya kita masih bisa ambil gitu ya. Jadi let's say ketika ini zone udah nggak fresh gitu ya, harga sudah pernah sentuh di sini dan harga di sini. Nah, selama dia masih ada EMA 9 di dalam dan selama iTrend-nya masih valid, ya kita masih bisa ambil. Nah, ini juga penting buat teman-teman tahu gitu ya. Zone yang sudah nggak fresh sebenarnya ketika dia kissing proximal, dia menandakan punya odd enhancer yang cukup oke, yaitu quick retest atau front running. Nah, apa sih itu front running, Mas? Gitu ya. Ya, di sini front running. Front running atau kita juga sebut juga sebagai quick retest. Jadi contoh seperti ini. Jadi ketika harga di atas, terus kemudian dia balik ke sini dan melanjutkan trennya, kita sebut sebagai quick retest. Jadi ketika seperti ini teman-teman, jadi ini kan zone gitu ya. Dia dari sini, kissing proximal aja, terus kemudian dia up lagi. Ini menandakan dia adalah zone yang cukup kuat. Jadi kita punya second evidence di sini teman-teman. Nah, kita coba cari contoh pair lain. Kita coba cari ke biasanya kita rally based rally atau drop based drop gitu ya. Sekarang kita punya rally based drop yang punya quick retest. Kita coba contohkan ke teman-teman. Di sini ini kita punya zone rally based drop. Ini adalah zone supply rally based drop. Terus kemudian kita coba lanjutkan chartnya. Masuk. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ini adalah quick retest atau front running. Jadi harga bikin UFO terus kemudian dia drop dan balik secara cepat ke dalam UFO dan kissing proximal. Ini menandakan area di sini cukup kuat karena dia punya front running atau quick retest. Jadi harga masuk ke proximal atau kissing proximal dan leadingnya aja ini menandakan area tersebut kuat. Jadi kita coba lanjutkan lagi. Jadi harga drop terus kemudian lanjut. Nah, lanjut lagi. Nah, di sini teman-teman, kita bisa lihat ini adalah sentuhan kedua. Nah, sentuhan kedua biasanya lebih dalam lagi. Jadi sentuhan berikutnya biasanya lebih dalam lagi. Ini kan baru kissing proximal aja, ini udah sampai kayak hampir setengahnya gitu ya. Hampir setengahnya, terus kemudian harga drop lagi. Nah, ini kita sebut sebagai quick retest. Quick retest adalah second evidence untuk membuktikan bahwa area tersebut punya cukup banyak seller atau buyer. Dalam kasus ini cukup banyak sellernya di sini. Jadi seller di sini cukup banyak, harga masuk kissing proximal dan sentuhan kedua harga masuk lebih dalam dan drop lagi. Nah, sekarang kita coba cari pair lain teman-teman untuk kita kasih contoh ke teman-teman semua. Kita coba masuk ke dalam pair GBP AUD. Nah, di sini teman-teman kita juga punya beberapa zone gitu ya. Ini zone yang masih original, yang masih valid seperti yang kita contohkan di awal tadi. Jadi harga belum pernah disentuh oleh harga. Zone ini belum pernah disentuh oleh harga. Jadi ini masih valid. Ini masih valid gitu ya. Dan di sini ini juga masih valid teman-teman. Ini zone juga. Jadi harga ini mencoba kembali ke UFO ini, tetapi dia naik lagi gitu ya. Ini juga bisa jadi tanda dia sebagai front running. Walaupun dia belum masuk ke dalam proximal, tetapi dia mencoba kembali ke dalam UFO ini dan harga up lagi, ini kita juga bisa anggap dia sebagai front running. Jadi kita coba next pair lagi teman-teman. Kita coba cari pair lain mana yang punya quick retest. Nah, ini juga sama seperti pair yang tadi aku contohkan teman-teman. Ini adalah rally based drop gitu ya, dan harga mencoba kembali ke dalam UFO. Jadi ini ada beberapa kali percobaan gitu ya. Ini di sini, ini terus kemudian di sini. Ini kan ada 3 kali percobaan lagi di sini teman-teman.
Jadi biasanya zone-zone yang seperti ini adalah zone-zone yang kuat. Jadi kita bisa ambil selama rule yang lain juga valid gitu ya. Kalau iTrendnya valid, ini iTrendnya dalam kasus sekarang ini valid downtrend, tetapi EMA 9-nya di bawah. Jadi yang atas kalau teman-teman pakai validasi tambahan EMA 9, yang atas ini udah nggak valid. Coba cari pair lain lagi teman-teman. Oke, ini zone yang original yang masih belum tersentuh oleh harga. Yang ini ya, ini masih belum tersentuh oleh harga, ini masih valid, masih original. Ini kita hapus dulu. Apakah kita punya contoh? Oke, ini zone yang masih original semua, gitu ya. Masih valid. Oke, sekarang di AUD CAD ini juga masih original, ini zone yang masih original gitu ya. Nah, zone bawah ini sudah tersentuh oleh harga. Jadi zone yang bawah ini adalah zone yang sudah nggak fresh lagi. Tetapi apakah masih bisa kita ambil? Ya, selama rule teman-teman ini masih bisa diambil. Tetapi dalam kasus sekarang ini adalah zone yang counter trend karena trennya sedang downtrend, tetapi ini UFO demand atau sub buy. Jadi kita nggak bisa ambil. Ini counter trend, kita abaikan aja. Kita coba lanjut lagi teman-teman. Nah ini sama, ini juga zone yang masih fresh. Oke, ini zone yang masih fresh. Nah ini cukup bagus malahan, karena dia adalah UFO yang ngebreak EMA 200 gitu ya. Jadi sebelumnya trennya adalah up, dia bikin downtrend dan ngebreak EMA 200 dan ada UFO, ada drop base drop. Ini adalah zone yang cukup oke buat diambil teman-teman. Ada AUD-CAF time frame 60 menit. Ini drop base drop dan harga mencoba kembali ke dalam UFO tapi gagal dan harga drop lagi. Ini biasanya menandakan area tersebut adalah zone yang kuat. Jadi cukup punya banyak seller di sini. Bagus lagi kalau dia bikin wedge space teman-teman di bawah. Jadi harga bikin wedge space di sini, harga mencoba kembali tapi gagal lagi. Nah biasanya di percobaan berikutnya dia masuk dan mudah untuk melewati wedge space tersebut. Jadi wedge space ini adalah profit zone. Jadi harga masuk, untuk harga sampai ke target profit kita ini akan lebih mudah karena di sebelah sininya ini kosong teman-teman. Jadi di sebelah sini nggak ada cukup signifikan unfill order. Jadi harga akan lebih mudah turun ketika di sebelah kirinya cukup ramai gitu. Nah oke teman-teman, selanjutnya kita kemarin punya contoh buat teman-teman semua mengenai zone yang punya probabilitas yang cukup tinggi gitu ya. Nah ini adalah bukti ketika apakah zone yang sudah tersentuh masih bisa kita ambil? Masih teman-teman, selama rule yang lain juga masih valid gitu ya. Nah di sini teman-teman kita punya area drop base drop gitu ya. Ini secara keseluruhan adalah zone drop base drop. Nah ini sentuhan pertama teman-teman. Di sentuhan pertama ini adalah menandakan area tersebut zone yang kuat. Jadi cukup banyak seller di sini. Jadi apakah zone yang sudah tersentuh oleh harga masih bisa kita ambil? Masih teman-teman. Jadi selama dia rule-nya masih valid, jadi selama rule-nya masih valid, rule iTrend atau rule para EMA, selama dia masih valid masih bisa kita ambil teman-teman. Dan kondisi sekarang kita coba mundurin chartnya teman-teman. Nah dalam kondisi waktu tersebut trennya valid downtrend walaupun dia expired gitu ya, expired days, tapi dia confirm. Jadi secara tren dia masih valid. Jadi trennya valid, para EMA-nya juga valid, trennya valid. Nah kita misal kelewat di sini gitu ya, kita kelewat di sini. Kita dalam kondisi sekarang, misal teman-teman lihat chartnya dalam keadaan seperti ini. Nah apakah zone ini masih bisa kita ambil? Masih teman-teman. Jadi kita coba majuin chartnya. Jadi kita masih bisa pasang PO sell di sana dan harga masuk dan kemudian harga drop lagi sampai ke target yang teman-teman ambil.
Nah, jadi ini menjawab pertanyaan teman-teman trader di luar sana atau family NFC gitu ya. Apakah zone yang sudah disentuh oleh harga masih bisa kita ambil? Masih, teman-teman. Jadi dengan contoh ini mewakili pertanyaan teman-teman semua. Jadi ini menjawab pertanyaan teman-teman semua. Jadi di sentuhan pertama kita miss gitu ya, kita nggak ambil. Mungkin kita nggak lihat ataukah trennya belum valid, nah kita nggak ambil. Nah di sentuhan kedua di sini teman-teman, ini kita ambil dan sampai ke target teman-teman semua. Nah begitu teman-teman, jadi seberapa penting sih fresh zone buat teman-teman semua? Menurutku penting juga karena dia punya potensi untuk memantulkan harga. Tetapi ketika dia punya quick retest atau front running, ini lebih penting lagi. Jadi second evidence untuk teman-teman semua menandakan bahwa area tersebut adalah UFO yang cukup kuat. Jadi UFO tersebut punya banyak seller atau punya banyak buyer. Nah, semoga penjelasan tadi bisa membantu teman-teman semua yang masih bingung nih, apakah zone yang udah nggak fresh masih bisa diambil atau enggak, apakah zone yang masih fresh punya probability yang cukup tinggi untuk memantulkan harga. Nah, kalau teman-teman punya pertanyaan lain, teman-teman langsung aja drop di komentar di bawah ini untuk nanti kita bawakan di video berikutnya. Salam dari saya Gofar, sampai bertemu di video berikutnya. Bye-bye.